Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'an li mardatihi wa rahmatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita akan membahas materi hadis bagian 1, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Umar, hadis saking Ibnu Umar radhiya mugi paring ridho sapa Allahu Gusti Allah anhu maring Ibnu Umar. Qala ngucap, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunia den bangun apa al islamu Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, suci iku persaksian sak temene ora ana pangeran namung Gusti Allah, wa anna Muhammadan lan sak temene Muhammad iku Rasulullahi utusane Gusti Allah, wa iqamis sholati kaping 2 yaiku jumenake salat, wa ita zakati lan nekani zakat, wal haji lan haji, wa shaumi ramadhana lan nglakoni poso Ramadan. Rawahu wis ngriwayatake hu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Kalau dalam berbahasa Indonesia saya artikan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasa Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah mengerjakan haji. Dan yang kelima, yang terakhir adalah puasa Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari hadis yang kita baca ini dapat kita ambil pelajaran bahwa hadis ini menerangkan tentang rukun Islam. Bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, persaksian. Syahadat itu ada syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid itu adalah la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian syahadat rasul, bahasa mengakui Muhammad itu adalah Nabiullah, utusan Allah. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah melaksanakan sholat. Kita tahu bahwa sholat itu ada 5 waktu, dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengeluarkan zakat, ya. Zakat yang wajib tentunya, yang berhubungan dengan zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan, dan zakat mal. Nah, ini yang wajib tersebut. Kemudian yang keempat adalah haji bagi yang mampu, ya, pergi ke Baitullah, ke Mekah, ya. Entah itu mampu dalam ongkosnya, terus kemudian tenaganya, terus kemudian juga perjalanannya dijamin keamanannya. Nah, yang terakhir adalah, yang kelima adalah puasa Ramadan. Nah, dari aliran akidah umat Islam, ya, mereka berbeda pendapat dalam menempatkan kedudukan amal, ya, di hadapan tauhid. Jadi orang Islam kan kalau sudah mengucapkan syahadat
dia itu sudah masuk Islam. Ya, jadi ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau dia sudah mengucapkan itu berarti secara otomatis dia itu sudah diakui masuk Islam. Nah, tetapi terkadang dia itu sudah syahadat mengakui bahwa adanya Allah, tetapi amalan-amalan rukun Islam ini, semisal sholat misalnya, dia tidak mengerjakan. Nah, ini bagaimana? Posisi dia bagaimana? Apakah dia masih Islam? Atau dia sudah kafir? Atau posisinya bagaimana? Nah, ini ada 3 aliran yang membahas pentingnya amal, kedudukan amal terhadap keimanan seseorang. Ya. Yang pertama adalah golongan Murji'ah. Ya, jadi golongan Murji'ah ini termasuk sangat ekstrim kanan. Ya. Jadi amalan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap keimanan seseorang. Kalau orang sudah syahadat, ya, sudah percaya pada Allah, ya, maka walaupun dia tidak sholat, dia melakukan dosa besar semacam zina, mencuri, itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap keimanannya. Sehingga dia nanti tetap masuk surga. Iman itu tidak berpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim. Nah, kemudian yang kedua adalah golongan Mu'tazilah. Ini termasuk ekstrim kiri, ya. Ekstrim kiri, termasuk punya pemikiran bebas yang tokohnya adalah Wasil bin Atha. Ya, Wasil bin Atha termasuk ekstrim bebas. Dia mengatakan bahwa amal perbuatan seorang muslim itu sangat berpengaruh terhadap keimanannya, syahadatnya. Ya, jadi kalau seorang muslim itu melakukan dosa besar, maka dia akan kafir. Ya, akan kafir. Ya, semisal orang Islam kok tidak sholat, terus kemudian melakukan perbuatan zina, dia melakukan dosa besar, maka nanti keimanannya tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya, karena dia telah melakukan dosa besar, ya, sehingga dia layak untuk masuk neraka. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan Aswaja. Ini golongan tengah, ya, jadi tidak terlalu ekstrim kiri, juga tidak terlalu ekstrim kanan. Nah, ini mengatakan bahwa amal itu adalah sebagai penyempurna daripada imannya. Orang kalau sudah syahadat, ya, maka dia sudah masuk Islam. Nah, kalau dia melakukan dosa besar, katakanlah berbuat zina, ya, maka dia adalah seorang mukmin yang berdosa. Ya. Orang Islam kok dia tidak sholat, berarti adalah mukmin yang berdosa karena tidak sholat. Nah, masalah dia nanti diampuni oleh Allah ataupun tidak, ya, itu adalah urusan Allah di akhirat nanti. Jadi masalah dia itu nanti masuk neraka dan tidaknya itu urusan Allah. Ya. Yang jelas ada hadis mengatakan yakhruju minan nar man fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman. Akan keluar dari neraka orang yang dalam hatinya ada sebesar biji atom, sebesar biji molekul daripada keimanan. Jadi kalau kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, ya, maka jangan kita terus mengatakan satu hal perkataan yang sangat sembrono. Ya. Terkadang ada tetangga kita mungkin tidak sholat, mungkin pernah berzina, itu nanti dia masuk neraka itu. Jangan seperti itu, ya, karena urusan amal, urusan masuk neraka surga itu adalah hak prerogatif Allah. Ya. Kita hanya manusia, tidak punya hak untuk menjustifikasi orang ini masuk neraka ataupun tidak. Ya. Mungkin pertemuan kita pada materi yang pertama cukup demikian. Ada kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.